wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibikal karim nabiyikal mustafal amin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i ila yaumiddin. Amma ba'du. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita masih bisa menikmati puasa yang ke-10 ya. Insyaallah. Ini tanda diterimanya amal 10 hari di bulan Ramadan adalah menambah semangat atau tampak lebih semangat dalam 10 hari yang kedua ini nanti. Dan tanda diterimanya ibadah seseorang diantaranya ya, puasa dan ibadah Ramadannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tandanya itu adalah nanti di 10 hari terakhir itu lebih semangat daripada 20 hari yang telah terlewati. Maka kita usahakan mudah-mudahan tanda-tanda itu ada pada diri kita, sehingga kita penuh harap bahwasanya ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, orang yang ibadahnya tidak mabrur, yang tidak diterima oleh Allah, maka bisa jadi yang berikutnya itu adalah lebih lemah, dan melemah pada akhirnya. Makanya iman wa yazdadu imanahum bi imanihim, dan bertambahlah iman mereka dengan iman mereka sendiri. Jadi iman itu menambah iman. Kenapa? Karena adanya amal soleh dari iman itu sendiri. Maka ketika orang itu mengaplikasikan imannya dalam bentuk amal soleh dan itu diterima oleh Allah, atau tanda mabrurnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah semakin kuat imannya, sehingga semakin kuat ibadahnya, semakin kuat amal sedekahnya dan lain sebagainya. Inilah tanda diterima ya, salah satu tanda diterimanya amal ibadah itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya sampaikan Quran surat Yunus ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Masyaallah. Ayat ini betul-betul mendorong kita, menginspirasi kita sekalian. Katakanlah wahai Muhammad, ya siapa saja akhirnya nanti ketika Al-Quran ini berbicara kepada kita, katakan yang membaca Al-Quran bifadlillahi wa birahmatihi, dengan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala miliki dan diberikan kepada seorang hamba, wa birahmatihi, dan atas rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya dengan yang demikian itu, dengan fadl dan rahmatnya Allah ini, mereka bergembira. Kenapa? Karena huwa khairun ya. Fadl dan rahmatnya Allah itu lebih utama, lebih bagus mimma yajma'un, dari seluruh yang mereka kumpulkan di dunia ini. Bahkan dunia seisinya ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan fadl dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 2 fadl, ada 2 kemuliaan, 2 sesuatu yang sangat kita butuhkan, dan itu lebih bagus daripada dunia ini seisinya. Apa itu? 2 hal itu adalah Al-Quran
dan siam. As-siyamu wal Quran. Ini ada di bulan Ramadan ini. Rasulullah SAW menyampaikan, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran, dua-duanya ini memberikan syafaat, bisa memberikan syafaat kepada seorang hamba kelak di yaumil qiyamah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya kelak di yaumil qiyamah kita ini dibangkitkan dari dalam kubur, kata Rasulullah, tidak memakai sehelai benang pun, jangankan pakaian, benang satu pun tidak. Maka di saat seperti itu kondisinya sangat mengenaskan, seperti bayi yang baru lahir itu, ya, nggak bisa apa-apa, nggak ada usaha. Kemudian Al-Quran itu datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dia dulu selama di dunia, ya, pada saat di dunia aku mencegah dia, mana'tuhu minan naumi fil lail, aku mencegahnya dari tidur di waktu malam. Dia begadang denganku membaca Al-Quran. Fasyafi'ni, maka berikanlah aku izin untuk memberikan syafaat kepadanya. Lantas Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Al-Quran untuk memberikan syafaat. Apa syafaatnya? Al-Quran berkata, ya Allah, berikanlah pakaian kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jubah kemuliaan kepadanya. Kemudian Al-Quran mengatakan, ya Allah, tambahkan taj, tambahkan mahkota kemuliaan untuknya, ya Allah. Kemudian Allah memberikan mahkota kemuliaan itu. Kemudian dia melihat orang ini masih dalam keadaan yang panas, karena yang di dunia ini matahari jauhnya seperti itu. Kemudian didekatkan seakan-akan di atas kepala, begitu panas. Dan bahkan Rasulullah menyatakan, ada yang keringatnya itu sampai di mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang bahkan sampai menenggelamkan dirinya karena saking panasnya. Maka dalam kondisi yang panas seperti itu, Al-Quran memintakan syafaat, ya Allah, naungi dia dengan aku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan kepadanya sehingga dia tidak kepanasan di akhirat. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau kita termasuk orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, kalau kita ini dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berian dengan Al-Quran ini, rajin baca Al-Qurannya, maka berbahagialah, bersyukurlah kita sekalian ini, ya Allah. Karena sungguhnya kita mendapatkan syafaat itu, insya Allah. Kemudian di saat itu pula orang dalam keadaan haus, lapar, maka puasa datang, kemudian memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dia dalam kondisi lapar dan dahaga. Dulu aku mencegah dia dari makan dan syahwat ketika di dunia, maka berikanlah aku izin untuk beri syafaat kepadanya. Kemudian Allah memberikan izin kepadanya. Kemudian puasa itu mengatakan, ya Allah, jangan engkau jadikan lapar dan haus di hari ini. Maka orang itu, seorang hamba itu yang berpuasa di dunia, maka dia tidak kehausan dan tidak lapar lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kabar gembira ini kata Allah, fal yafrahu, maka hendaknya kalian berbahagia, bersenang-senang, ya Allah. Kita senang bahagia dengan Al-Quran dan dengan puasa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahli Al-Quran dan ahli puasa. Berdemikian terima kasih dan mohon maaf. Akhiran subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.